Sediaan obat uji yang digunakan adalah kapsul mengandung 20 mg ekstrak bulbus bawang putih dan 200 mg ekstrak rimpang kunyit dengan kandungan zat aktif alin 6-7 mg per 200 mg dan kurkumin 37,5-42,5 mg per 200 mg. Selain itu, obat pembanding yang digunakan adalah obat glibenclamid 5 mg. Penelitian merupakan uji klinis dengan membandingkan efek kombinasi bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dengan obat standar glibenclamid terhadap penurunan kadar glukosa darah. Parameter yang dilihat untuk mengetahui efek antidiabetes yaitu dengan melihat kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah 2 jam PP, HbA1c, dan insulin. Penelitian dilakukan dengan pengelompokan subjek secara random, sederhana, prospektif, paralel, dan studi tersamar ganda. Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan uji T dengan 2 sampel independen. Subjek penelitian adalah 19 orang dengan kriteria inklusi penderita DM tipe 2 dengan kadar glukosa plasma sewaktu besar dari 200 mg per dl atau glukosa plasma puasa besar dari 126 mg per dl dengan atau tanpa disertai dislipidemia, kolesterol total besar 200 mg per dl atau kolesterol LDL besar 130 mg per dl. Yang belum pernah mendapatkan terapi obat hipoglikemia oral ataupun insulin sebelumnya dan telah mendapatkan terapi gizi selama 2 minggu, laki-laki atau wanita usia lebih dari 35 tahun yang datang ke poliklinik endokrin dan penyakit dalam rumah sakit dan bersedia mengikuti penelitian dengan mendatangani surat persetujuan terapi. DM tipe 1 atau penderita yang telah mendapat terapi sebelumnya, penderita dengan gagal ginjal dan hati, penggunaan steroid atau pil kontrasepsi yang dapat mempengaruhi glukosa darah, penderita yang disertai komplikasi ketoasidosis dan ulkus atau gangren diabetikum, serta wanita hamil dan menyusui tidak dapat diikutsertakan sebagai subjek penelitian. Penderita yang memenuhi kriteria inklusi dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik merupakan pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, dan respirasi. Lalu penderita mendapat terapi gizi medis selama 2 minggu dan tidak mendapatkan terapi farmakologi. Setelah hasil pemeriksaan sesuai dengan kriteria inklusi, maka penderita menjadi subjek penelitian dan bila terdapat satu atau lebih kriteria inklusi, maka penderita dikeluarkan dari subjek penelitian. Subjek yang masuk dalam kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 diberi obat uji dengan dosis 2,4 gram setiap hari, kapsul 400 mg mengandung 200 mg bulbus bawang putih dan 200 mg rimpang kunyit, aturan dosis 2 kali 3 kapsul uji pagi dan sore setelah makan. Kelompok kedua diberikan obat standar glibenclamid 5 mg dengan aturan dosis per hari adalah 2 kali kapsul. 1 kapsul berisi glibenclamid dan 2 kapsul bahan pembawa pagi setelah makan dan 3 kapsul bahan pembawa sore setelah makan. Subjek penelitian mendapatkan terapi selama 3 bulan atau 14 minggu. Subjek yang masuk dalam kriteria inklusi sebanyak 19 orang. Subjek yang menyelesaikan terapi sesuai protokol selama 3 bulan sebanyak 8 orang mendapat terapi kombinasi bawang putih kunyit dan 8 orang mendapat terapi glibenclamid. Subjek yang tidak melanjutkan terapi 2 orang dari kelompok bawang putih kunyit, yaitu 1 orang tidak patuh karena menggunakan kortikosteroid dan 1 orang loss of control, dan 1 orang dari kelompok glibenclamid loss of control. Dari semua subjek penelitian, 11/16 subjek adalah wanita dan 5/11 laki-laki.
Subjek memiliki usia rata-rata 58, 10 tahun pada kelompok 1, yaitu kelompok obat uji, dan 51,3 tahun pada kelompok 2, yaitu kelompok obat standar. Dan total usia rata-rata 55,79 tahun pada kedua kelompok. Glukosa darah puasa merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui keadaan DM penderita. Pemeriksaan glukosa darah puasa dilakukan ketika penderita puasa sekurang-kurangnya 8 jam. Penderita dengan glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per dl dinyatakan sebagai penderita diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan glukosa darah puasa rata-rata pada kedua kelompok mengalami penurunan 9,25 mg per dl dari 139,13 mg per dl menjadi 129,88 mg per dl pada kelompok 1. P sama dengan 0,194 dan pada kelompok 2 sebesar 72,37 mg per dl dari 246,63 mg per dl menjadi 174,25 mg per dl. P sama dengan 0,068. Gambar 1. Hasil ini menunjukkan perbedaan antara penggunaan kombinasi bulbus bawang putih, rimpang kunyit, dan glibenclamid dalam menurunkan kadar glukosa darah puasa. Parameter lain adalah kadar glukosa darah 2 jam pp, glukosa darah 2 jam pp pada kelompok 1 menunjukkan penurunan rata-rata 22,25 mg per dl. Dibandingkan dengan baselin, secara statistik tidak bermakna P sama dengan 0,394. Pada kelompok 2, penurunan kadar glukosa darah rata-rata 2 jam pp sebesar 114,25 mg per dl. Jika dibandingkan dengan baseline, penurunannya bermakna secara statistik P sama dengan 0,021 seperti tampak pada gambar 2. Untuk menurunkan kadar glukosa darah 2 jam pp terhadap perbedaan penggunaan kombinasi bulbus bawang putih dan rimpang kunyit dibandingkan dengan glibenclamid. Gambar 3 menunjukkan efek penggunaan kombinasi bawang putih dan kunyit kelompok 1 terhadap HbA1c. Terjadi penurunan rata-rata sebesar 1,30% dibandingkan dengan baseline. Secara statistik tidak bermakna P sama dengan 0,064. Pada kelompok 2, terjadi penurunan HbA1c sebanyak 4,12% dibandingkan dengan baselin. Secara statistik bermakna P sama dengan 0,00. Hasil analisis kedua kelompok menunjukkan tidak terdapat perbedaan penggunaan kombinasi bulbus bawang putih dan kunyit dengan glibenclamid. Kadar insulin pada kelompok 1 menunjukkan penurunan kadar insulin rata-rata 12,57. Secara statistik tidak bermakna P sama dengan 0,402. Sedangkan pada kelompok 2 terjadi peningkatan kadar insulin rata-rata sebesar 3,34 dan tidak bermakna P sama dengan 0,663. Parameter penunjang pada penelitian ini adalah indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah, profil darah, serta fungsi hati dan fungsi ginjal. Hasil pemeriksaan IMT pada kelompok 1 menunjukkan penurunan bermakna dibandingkan dengan baseline dari 24,71 kg per meter kuadrat menjadi 23,99 kg per meter kuadrat. Pada kelompok 2 terjadi peningkatan IMT rata-rata yang bermakna dibandingkan dengan baseline dari 25,03 kg meter kuadrat menjadi 25,71 kg meter kuadrat. Pada kelompok 2 terjadi peningkatan IMT rata-rata yang bermakna dibandingkan dengan baselin dari 25,03 kg per meter kuadrat menjadi 25,71 kg per meter kuadrat. Uji keamanan dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan profil darah, tekanan darah, serta fungsi hati dan ginjal. Subjek yang mendapat terapi kombinasi ekstrak bulbus bawang putih kunyit menunjukkan penurunan hemoglobin, leukosit, dan trombosit, tetapi penurunannya tidak bermakna, sedangkan hematokrit, PT, APTT, dan INR meningkat, tetapi tidak bermakna. Kelompok 1 menunjukkan penurunan tekanan sistolik rata-rata dari 134,37 mg per dl pada minggu kedua menjadi 126,25 mg per dl. Pada minggu ke-14 secara statistik tidak bermakna P sama dengan 0,16.
Tekanan diastolik mengalami peningkatan rata-rata yang tidak bermakna, dari 81,87 pada minggu kedua menjadi 83,75 pada minggu ke-14, dan nilai rata-rata masih dalam batas normal. Disimpulkan penggunaan kombinasi ekstrak bulbus bawang putih kunyit tidak mempengaruhi tekanan darah. Pada kelompok 2, tekanan sistolik dan diastolik mengalami penurunan dari 130 mg/dl dan 82,5 mg/dl pada minggu kedua menjadi 124,37 mg/dl dan 79,37 mg/dl pada minggu ke-14. Penurunan ini tidak bermakna secara statistik, P sama dengan 0,148 dan 0,180. Hasil pemeriksaan fungsi hati SGOT, SGPT, dan fungsi ginjal ureum kreatinin pada saat screening minggu kedua atau setelah diet. Semua subjek berada dalam batas normal. Hasil pemeriksaan ureum dan kreatinin pada minggu ke-14 atau akhir terapi pada kelompok 1 menunjukkan nilai rata-rata dalam batas normal. Subjek yang diberi terapi kombinasi ekstrak bawang putih kunyit menunjukkan penurunan tidak bermakna kadar SGOT 5,36 kurang lebih 8,02 dan SGPT 51,18 kurang lebih 6,89. Hal ini terjadi karena efek lain dari kurkumin, yaitu sebagai hepatoprotektor sehingga fungsi hati tidak terganggu. Sedangkan kelompok 2 menunjukkan peningkatan nilai SGOT minus 11,5 kurang lebih 28,61 dan SGPT minus 25,33 kurang lebih 69,53, rata-rata yang tidak bermakna. Keluhan klasik seperti pulloria, pulodipsia, dan polifagia dialami oleh hampir semua objek. Subjek yang mendapatkan terapi kombinasi bawang putih kunyit mengalami perbaikan, yaitu keluhan klasik, pandangan buram dan presentasi tangan dan kaki berkurang. Selama penggunaan obat, subjek tidak mengalami keluhan selain sendawa berbau bawang putih. Rasa mual, muntah, dan pusing tidak terjadi selama 3 bulan terhadap 8 subjek yang mendapat terapi kombinasi putih dan kunyit. Subjek yang diterapi glibenclamid mengalami perbaikan keluhan klasik tetapi presentasi tidak berkurang serta 2/16 sejak mengalami rasa dingin di seluruh tubuh dan sampai penelitian rasa dingin tidak berkurang. 1 subjek mengalami pusing dan 1 subjek mengalami muntah-muntah. 1 subjek mengalami kram pada kaki di akhir terapi dan 1 orang merasakan kaku pada tangan sebelah kiri sampai akhir terapi. Pengamatan subjek ITT adalah subjek yang diterapi sesuai protokol dan subjek yang tidak sesuai protokol serta subjek loss of control. Penggunaan kombinasi ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit pada penelitian ini dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa. Hal ini menunjukkan perbaikan kemampuan sel beta dalam mengekskresikan insulin, sehingga insulin dapat digunakan untuk melepaskan glukosa dari hati ke dalam sel dan kemudian disimpan dalam bentuk glikogen dan dikeluarkan menjadi energi. Penurunan kadar glukosa darah puasa juga menunjukkan penurunan produksi glukosa di hati. Penelitian ini menunjukkan penggunaan kombinasi ekstrak bulbus bawang putih dan rimpang kunyit memiliki efek yang berbeda dengan glibenclamid. Pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan menunjukkan ambilan glukosa di jaringan perifer dan keadaan ini bergantung pada sensitivitas insulin terhadap jaringan ini. Jumlah asupan karbohidrat sangat mempengaruhi pemeriksaan ini karena asupan karbohidrat dapat meningkatkan konsentrasi glukosa plasma dan menstimulasi pelepasan insulin dari sel beta. Penurunan kadar glukosa darah 2 jam setelah makan menunjukkan adanya perbaikan profil glukosa darah di jaringan perifer dan peningkatan sensitivitas insulin terhadap jaringan ini. HbA1c merupakan penilaian kadar hemoglobin yang terglikosilasi dalam eritrosit serta menunjukkan konsentrasi glukosa dalam darah. Penurunan kadar HbA1c menunjukkan perbaikan pengendalian glukosa dalam darah oleh kedua obat dan hasil terapi selama 3 bulan menunjukkan perbaikan profil glukosa.
Penurunan kadar insulin yang terjadi pada kelompok 1 menunjukkan bahwa sensitivitas insulin meningkat. Sekresi insulin belum dapat diperbaiki, tetapi terjadi peningkatan toleransi glukosa. Pada kelompok 2, kadar insulin meningkat. Hal ini menunjukkan peningkatan sekresi insulin. Mekanisme kerja ekstra kunyit sebagai antidiabetes menunjukkan efek yang bermanfaat dari kurkumin setelah diberikan pada hati tikus yang mengalami diabetes mellitus.